yang menurut Mas Rumel dari 185 orang itu, yang menurut verifikasi Mas Rumel itu Ba'alawi ada berapa orang? Sampai data terkini baru menemukan 3 orang tok. Ehab kan salah satunya. Terus? Sisanya belum saya konfirmasi. Apakah misalnya 3 orang itu ketemu kakek bersama nggak dalam 1100 tahun yang lalu? Tidak. Nah, padahal mereka Ba'alawi. Dari 3 orang itu harusnya kan kakek bersama 1100 tahun yang lalu. 2 orangnya itu as-segaf, Mas. Mereka seharusnya memiliki lohur bersama sesuai dengan catatan mereka di Tarim, Hadramaut. Mereka berdiaspora, seharusnya ketemu tapi ternyata meleset jauh di Waifel. Dan makanya itu makanya jadi tes DNA itu untuk validasi pengakuan, baik pengakuan sendiri-sendiri self claim atau pengakuan yang diverifikasi nakib. Yang tadi disampaikan oleh Mas Sugeng kemungkinan besar kan sama seperti di statusnya di Facebook atau di community di YouTube sama di konten-kontennya lah ya. Tuh, intinya saya tuh gini Pak, untuk tes DNA itu saya cuma mengandalkan 5 macam sumber informasi. Sumber informasi yang pertama itu kan jurnal yang dikirimkan oleh Mas Sugeng. Terima kasih Mas Sugeng, yang awal-awal saya agak polos, saya masih belum bisa membedakan antara mtDNA sama Y-DNA. Akhirnya Mas Sugeng itu memberikan beberapa jurnal. Terus yang kedua itu kan ternyata basis data yang dipakai oleh semua penelitian itu hampir jamak lah ya, hampir jamak semua penelitian itu kan semuanya dari Family Tree DNA Project Group Interest. Ada yang dari Hashim and Qasim, ada yang dari R1 Arabia, ada yang dari Mas Sugeng terakhir untuk ini tuh memakai sampel dari Ba'alawi Project. Itu sampel dari Ba'alawi Project itu sering disebutkan oleh banyak orang termasuk ya Imat. Nanti untuk yang Imat terakhir nantilah, karena ini konteksnya kan sedang bicara tentang tes DNA. Aku pengen menanyakan ke Mas Sugeng beberapa hal yang mungkin bisa dijawab karena ini kan pertanyaanku awal-awal gitu. Ketika kita memakai project family Hadi Amili yang jumlahnya 1600 termasuk Ba'alawi yang jumlahnya 160, saya itu cuma bisa memastikan project terakhir untuk Ba'alawi itu yang resmi sebagai Ba'alawi berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh teman-teman project group di Twitter. Mas Sugeng sebenarnya juga mengikutinya juga. Ada community Ba'alawi YDNA di X sekarang nyebutnya. Itu Hadi Amili juga ada di sana. Terus ada beberapa pakar juga di sana. Hampir bisa saya pastikan Ba'alawi yang ada di sana itu tidak sampai 10 orang, mungkin 5 atau mungkin lebih kurang dari itu. Dari 160 yang terakhir itu aku cek sekitar yang jadi membernya yang sudah join itu sekitar 185, tapi yang ditampilkan itu kan yang ditampilkan dari chartnya ya, DNA result klasik. Aku pakai classic chart atau semua orang juga bisa pakai yang colorized chart, itu cuma 130-an. Nah, dari beberapa orang Ba'alawi yang mendaftar dan mengklaim dirinya sebagai Al-Haddad, Al-Habsyi atau pakai Habsyi doang, atau Ehab bin Muhammad bin Aqil yang tinggal di Madinah tapi ditulis di Mekah, itu semuanya hampir memiliki haplogrup yang beragam. Kayak Habsyi itu ada haplogrupnya O. Terus Ehab itu kemarin yang diklaim oleh Mas Sugeng itu kan bukan keturunan, bukan asegafnya lah ya, bukan asegafnya. Saya sudah mendapatkan korespondensi ke Ehab, dia itu asegaf. Bahkan ketika saya nanya, Hadi Amili sendiri mengira asegaf yang Anda cantumkan di family tree itu agak asegaf yang lain. Ada rekam jejak Hadi Amili di Twitter yang menyebutkan Sada Alu Ba'alawi yang terkonfirmasi sebagai J1 itu ada Alu Segaf. Segaf itu hanya nama lain yang tidak populer seperti yang ada di Yaman. Itu banyak orang yang menggugat. Itu maksud saya, dari seluruh sampel itu berapa persen yang sudah diverifikasi oleh Mas Sugeng? Kalau ini tools ada basis informasinya, basis ilmiahnya, tenang, aku bisa ngitung distribusi Poisson, cukup bisa. Itu kan ragam probabilitas kemungkinan peristiwa yang terjadi dalam satu waktu tertentu, aku masih bisa ngelihat itu. Yang pasti ketika ada 2 hal yang pengen saya tanyakan ke Mas Sugeng. Pertama, berapa yang sudah diverifikasi? Karena ketika saya udah verifikasi ya, orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai Hashimi atau keturunan Quraisy atau Ba'alawi dan juga kabilah yang lain seperti Akili,
Saya punya satu kesimpulan. Pertanyaan pertama saya punya satu kesimpulan. Kayaknya Hadi Amili itu hanya ingin memperkuat di dalam proyeknya untuk memperkuat kabilahnya sendiri, yaitu Amili. Itu ada kabilah lain yang menggugat Hadi Amili di beberapa situs, di Milis juga, dan semua orang bisa membaca websitenya Hadi Amili FGC 8 berapa itu ada WordPress-nya itu. Banyak orang, banyak sada juga yang menggugat Hadi Amili, dan mungkin ini belum pernah aku publikasikan. Ada email Mas Sugeng. Ini yang pertama tadi itu berapa orang ya yang diverifikasi? Ada 2 atau 3 orang ya dari pakar yang sudah saya tanyai. 3 orang itu Yahudi. Total ini yang pengen saya bahas itu kesimpulan dari email mereka. Pertama itu dari Flavio Barberio. Dia kayaknya bukan seorang ahli DNA tapi arkeolog. Dia itu ngirim-ngirim email dengan Anatol Klayosov. I don't even know how to pronounce this name. Klaynosov atau Klyosov, yaitu profesor biochemistry yang sedang gugat-gugatan atau sedang ditanya oleh beberapa sada dari Pakistan, dari pokoknya Timur Tengah, yang menggugat Hadi Amili kok langsung berkesimpulan J1 itu lempeng laki-laki dari Bani Hasyim. Itu pertanyaan saya, kira-kira seberapa kuat gitu. Nanti itu konsekuensinya ada 2. Pertama, berarti kan harus ada yang berani membatalkan 80% lebih kabilah yang menurut Profesor Eng Seng Ho dalam Grave of Tarim itu kan Hadromi itu kan dikenal, atau umumnya orang Timur Tengah itu kan dikenal berdasarkan genealogi. Fulan bin Fulan bin Fulan al siapa. Dari semua sampel yang udah saya verifikasi itu kemungkinan besar kan harus ada konsisten ya, dibatalkan semua 80 hingga 90%-nya, ataukah memang tools ini masih dalam pengembangan, masih dalam development gitu. Itu 2 pertanyaan untuk Mas Sugeng. Untuk pertama aku summary aja lah ya. Berapa persen yang sudah diverifikasi? Ehab apakah udah pernah menghubungi? Saya tuh bisa menyebutkan 25 silsilahnya Ehab ke atas. Itu karena dia asegafnya bukan asegaf al-Musawi seperti yang diklaim oleh Mas Sugeng, dan ternyata Hadi Amili juga pernah mengatakan hal yang sama di Twitter. FGC berapa itu? Kalau Anda buka Hasyim Project itu kan ada beberapa link yang bisa Anda ikuti, salah satunya di Twitter. Dia mengatakan asegaf yang mendaftar di situ bukanlah asegaf yang populer di Yaman. Nah, itu keliru. Banyak orang yang menyalahkan Hadi Amili karena tidak terlalu verifikatif menyebutkan asegaf itu nggak ada dalam buku sejarah dan buku nasab pun nggak ada asegaf yang al-Musawi al-Kazimi itu nggak ada. Terus yang kedua, sikapnya nanti gimana kalau semua sampel yang udah masuk ke saya memang belum aku sebarkan ke Mas Sugeng karena ini kan masih jalan, dan kemarin ketungkol ya sama project literatur untuk nyanggah lah beberapa tulisannya Kiai Imad. Dari semua yang aku kumpulkan Mas, itu 80% hingga mungkin 90% ya, biar radikal banget itu semuanya nggak terkonfirmasi sebagai sada. Yang terkonfirmasi sebagai sada itu yang sangat dekat dengan kabilahnya Hadi Amili al-Amili. Itu makanya aku punya praduga Hadi Amili itu cuma pengen memperkuat kabilahnya saja dari segi DNA gitu. Itu yang 2 pertanyaan itu. Yang menurut Mas Rumel dari 185 orang itu, yang menurut verifikasi Mas Rumel itu Balawi ada berapa orang? Sampai data terkini baru menemukan 3 orang tok. Ehab kan salah satunya. Terus? Sisanya belum saya konfirmasi. Berarti kan perkataan dari administratornya. Konfirmasi dari administratornya, verifikasinya masih jalan, gitu. Jadi tidak hanya saya yang di family tree sendiri yang tidak masuk Balawi kan sudah di status guest, ada sekitar 30 orang lah. Itu kebiasaan baik di Al-Jilani terus Al-Idrisi yang enggak itu di status guest, termasuk yang di Bani Hasyim lah. Kedua, dalam penelitian genetika tidak ada protokol yang memaksa ahli genetik untuk ikut aturan seperti itu. Satu. Jadi begini, kalau orang mengaku dia keturunan Balawi atau tidak, langsung diuji genetik, yaitu verifikasinya. Verifikasinya kan itu. Apakah misalnya 3 orang itu ketemu kakek bersama enggak dalam 1100 tahun yang lalu? Tidak. Nah,
Padahal mereka Balawi dari 3 orang itu. Harusnya kan kakek bersama 1.100 tahun yang lalu. 2 orangnya itu as-segaf, Mas. Mereka seharusnya memiliki leluhur bersama sesuai dengan catatan mereka di Tarim, Hadramaut. Mereka berdiaspora, seharusnya ketemu tapi ternyata meleset jauh di Waifel. Dan makanya, itu makanya. Jadi, tes DNA itu untuk validasi pengakuan, baik pengakuan sendiri-sendiri, self-claim, atau pengakuan yang diverifikasi nakib. Kita bisa analogikan pengakuan sendiri itu mirip sampling pada rancangan acak lengkap dalam statistik. Tapi kalau verifikasi nakib dulu, itu namanya rancangan acak kelompok dalam rancangan percobaan. Itu, jadi dikelompokkan dulu, itu diverifikasi. Dari Mas Rumel aja yang 3 itu ternyata tidak ketemu kakek bersama, gitu kan. Dan kedua, jangan dibilang saya langsung setuju dengan hadiah milih, enggak loh, beda loh. Saya memanfaatkan data mentahnya, Mas Rumel. Jadi begini, bahwa hadiah milih menyajikan data mentah itu bagus. Sebagai contoh, hadiah milih itu menulis FGC 8712 kan. Ternyata dari Bani Saud itu kemungkinan besar bukan Nabi Ibrahim, atasnya lagi. Bani Saud itu ternyata kan keturunan Nabi Ismail. Makanya saya selalu nambah data. Bani Falasi, Bani Saud sudah ketemu. Kemudian Bani Kohanim. Kemungkinan salahnya itu di FGC 8712, itu bukan Ibrahim itu. Antara Nabi Ismail dengan di bawahnya lah. Tapi bahwa FGC 8712 itu benar keturunan Nabi Ibrahim. Tapi bukan Nabi Ibrahim sendiri. Itu. Jadi saya selalu memakai bentar. Memakai konfirmasi dari yang lain-lain. Apakah dia bersepupu dengan Kohanim? Apakah dia bersepupu dengan misalnya yang secara tradisi itu seperti Bani Saud? Apakah dia juga bersepupu dengan Bani Falasi Emirat Dubai itu? Dan saya tanya juga sama teman-teman yang di Al-Irsyad, siapa saja yang keturunan Bani Ismail di sana. Setidaknya pelacakan saya, Baswedan dengan Mbak Jamal itu mestinya keturunan Nabi Ismail, plus mereka nambah lagi Al-Qatiri yang J1, karena Al-Qatiri itu ada yang J1, ada yang J2. Yang J1 itu keturunan Nabi Ismail, itu tidak di bawah, khusus untuk Baswedan, itu tidak di bawah FGC 8712. Misal senip A31, A301177 itu dari hadiah milih penandanya Imam Hasan, saya nggak sepakat. Karena itu ditaruh di zona par, itu bisa hilang itu. Bertukar dengan pihak perempuan. Harusnya nggak boleh seperti itu. Makanya kalau ada yang tanya, kenapa hadiah milih itu belum menjurnalkan pencarian, dia belum selesai. Karena dia juga mencari yang Nabi Harun yang dari YS 20075 itu populasinya paling besar. Tidak bisa pakai FGC 8712 terus yang Kohanim yang lain dibatalkan semua, nggak bisa. Karena yang FGC 8712 itu yang Kohanim versi itu distribusinya terlalu sedikit, terkonsentrasi di Eropa Timur saja. Askenazi Separdinya malah terlalu nggak cukup memadai gitu loh. Makanya kemarin saya ambil kesimpulan di luar JZ 2329 itu udah nggak mungkin lagi. Karena kakek bersamanya terlalu banyak. Tapi yang diperdebatkan versi hadiah milih, pengakuan dari keluarga Saud, keluarga Falasi, keluarga Kohanim yang J1P58, itu semuanya di bawah JZ2329. Jadi karena di bawah 23, yang mungkin hanya di situ aja, downstream itu. Itu aja. Yang lain itu di pruning kalau bahasa pertanian, dipangkas. Udah nggak masuk akal dia keturunan Bani Ibrahim. Karena kakek bersamanya udah terlalu jauh. Seperti Mas Rumel tadi bilang, dari 3 orang yang beneran Balawi, itu kakek bersamanya udah terlalu jauh. Masalah Ehab, silsilahnya 25 itu kan kurang, Mas. Kalau keturunan Nabi Muhammad, aku cuman bisa mampu 20 sampai 25 silsilahnya. Itu kan untuk nguji aja, Mas. Dia kan punya leluhur bersama dengan orang yang match dengannya sekitar tahun sekian, ternyata tidak sama dengan leluhur yang ditulis oleh Ehab. Dan satu asegaf lagi itu kan. Nah, maksudku inti pertanyaanku itu kan menanyakan dugaan ini tuh bagaimana untuk memastikannya sebagai data aktual gitu loh. Kalau ini tools jika memang dikalibrasi dengan sampel yang sudah menulis silsilahnya masa ke masa,
Saya menemukan banyak meleset-melesetnya gitu maksud saya Mas Sugeng. Ya, sebentar, Mas Dr. Sugeng ini sepertinya terlempar dari apa namanya dari panggung diskusi. Kita tunggu sebentar. Ah, ini masuk lagi. Ya, ya. Oke, Dr. Sugeng, silakan bisa dilanjut. Maaf terputus ini Ya, tadi. Maaf terputus. Diulang, Ya. diulang Mas Sugeng, diulang. Apanya yang mau diulang nih? Saya tuh Jadi cuma begini. nanya tentang akurasinya. Akurasinya ini dari orang yang mendaftar sebagai member, taruhlah memang tidak ada protokol. Jika memang ini sudah saintifik dan bisa dipakai untuk siapapun, YDNA itu, kenapa untuk orang yang mencatat silsilahnya, banyak kabilah yang resmi bahkan ring 1 itu ternyata meleset gitu. Mungkinkah hal Mas, ini terjadi banyak kabilah? Dan aku menemukan dari kabilah Amili, nanti Mas Sugeng bisa nanya ke Kiai Imad. Kabilah Bani Al-Amili punyanya Hadi Amili itu yang condong ditasihkan sebagai keturunan resmi gitu maksud saya ya, versi project yang dimiliki oleh Hadi Amili. Jadi turunannya Amili turun ke siapa, kabilah itu yang dimasukkan ke dalam grupnya di 1600 yang mendaftar itu kan keluarganya Amili doang dan turun-turunannya. Kayak contoh misal taruhlah Abu Bakar bin Salim, itu kan kabilahnya Amili, Al-Haddar dan juga Al-Hamid, itu kan satu rumpun dari satu kakek. Itu ada kecondongan dari data Hadi Amili itu cuman mendekatkan J1 itu kepada kabilahnya sendiri, itu maksud saya. Gini aja, nggak usah percaya apa pengakuan Hadi Amili. Raw datanya jenengan uji di sendiri gitu aja. Simple. Sudah Mas, Kan ada makanya aku nanya ke Mas Sugeng, kalau Hadi Amili itu nggak respon, makanya aku nanya ke salah satu orang yang emailnya udah aku tangkep, itu dari, aku nggak tahu nyebutnya, cara menyebut nama ini, Klayosov atau apa itu loh, itu aku dapat dari, Klayosov itu bales, terus ada Anatole A titik Klayosov, Anda bisa nyari di Google Scholar, terus ada lagi jawaban dari, siapa, sebentar, saya cek emailnya dulu. Dari Dr. Flavio Barberio. Jadi Profesor Anatole Klayosov itu ngirim email ke Flavio Barberio yang sedang meneliti posibilitas leluhur Abrahamik berdasarkan paper yang dia unggah. Ada diskusi, aku udah nangkep. Mereka keduanya itu tidak sampai memastikan atau dalam bahasaku membatalkan atau mengisbat yang dari proyeknya Hadi Amili gitu. Ini aku Jadi, udah dapet, aku memang belum bisa punya izin ya untuk mempublikasikan email itu. Ya, Tapi kalau nggak nanti itu nggak usah dibahas secara lah. personal aku kirimkan ke Mas Sugeng itu dan aku bahas di sini. Maksudnya ini sekadar mewakili pertanyaanku ke banyak orang. Kenapa ke orang yang sudah mencatat kabilahnya, orang tuanya sampai 8 misalnya, itu meleset dari versi YDNA. Aku kan dulu pertanyaan kan itu, bagaimana penjelasan ilmiahnya? Mas Sugeng kan kembalinya ke ya pokoknya DNA itu akurat. Gimana akuratnya? Lawang itu kan harus didasarkan pada sumber historis juga. Loh, sekarang maksud yang saya. bisa diubah mana? Catatan sejarah atau catatan DNA? Nggak bisa diubah catatan DNA. Siapa Kalau tahu misalnya toolsnya itu butuh kalibrasi itu dikalibrasi yang lawan dulu apa? sering. Ayo, kalibrasi itu kan Mas sesuatu Sugeng- yang nilainya pasti. Misal berat Nggak 1 mau. kilogram, maaf, berat 1 kilogram, Anda harus mengukur misalnya kalau nggak ada darurat sekali, itu harus 1 liter air pada suhu 25 derajat. Itu lawan kalibrasinya pakai apa? Itu pertanyaanku ke Mas Sugeng, itu bukan kredensiku Mas. Maksudku jika beberapa data yang udah aku kumpulkan dari Hasim Project, Pak Alawi, Air Arabia itu aku kumpulkan itu meleset jauh gitu maksudnya. Ya kalau kita buat Pertanyaanku biologis nggak masalah meleset, ya nyatanya begitu. Kan saya udah pakai nyari TMRC-nya nggak dari Hadi Amili doang. Seperti Bani Sa'ud tuh kalau Hadi Amili bukan Ibrahimi loh. Tapi Iya, Mas. kalau kita memakai data dari Kohanim, dia Ibrahimi. Maksudnya pakai acuan dari papernya Profesor Hemer loh ya. Bani Sa'ud itu Ibrahimi. Bani Walasi juga Ibrahimi. Tapi kalau menurut Hadi Amili yang FGC 8712 itu bukan Ibrahimi, tapi di proyek lain JL 862 bahwa Hadi Amili itu masih menyelidiki kemungkinan di luar FGC 8712 itu sebagai Nabi Ibrahim karena jumlah populasinya jauh lebih gede dari
JZS 2121. JZS 2121 itu kan ishaknya versi yang Bani Hasyim. Betul betul. Tapi, Jawaban Mas itu loh maksud saya. Kalau ini aku bacakan sedikit dari Anatoly Klayosov ya. Ketika saya nanya kok banyak yang rancu di sini, beberapa kabilah yang mencatat this is a cheat, fraud, hoax, and false. Just pick one of them. You cannot do it. Kamu itu tidak akan mungkin memastikannya dengan situs ini. Itu kata dari email aku baca langsung ini dari Anatoly Klayosov. Ketika beberapa kasus aku kirimkan ke dia. Gini Mas Romel, Aku kirimkan dalam masalah ke, DNA itu, gini aja. Ke Mas Sugeng lah ya. Oke. Gini aja, samen pakai cara gini. Samen buangi yang paling nggak mungkin siapa aja. Jangan semua mungkin, itu penghinaan terhadap perempuan itu. Bukan kan dari taruhlah sampel yang sudah saya kumpulkan ya 100 yang sangat mungkin itu cuma 5 dan itu ya keluarganya Amili, Hadi Amili yang sahih J1 sebagai keturunan Nabi dari proyeknya Hadi Amili cuma 5 doang. Sebentar, Sisanya itu meleset. Hadi Amili itu Hasani atau Husaini? Sebentar. Enggak, Hadi Amili itu Hasani atau Husaini? Sebentar, saya cek dulu. Aku pernah nulis turunan dari kabilah Amili itu seperti apa. Sebentar, Mas. Lanjut aja dulu. Aku udah ngirim balasannya Anatoly Klayosov di private chat. Begini, kalau kita pakai acuan Profesor Anatoly Klayosov itu tulisan dia udah nggak dipakai lagi 2013, nggak ada. Mas itu Sejak, email 2 bulan lalu, Mas. Itu email ya, 2 bulan lalu. Ngerti. Oke. Saya nggak tahu posisinya Profesor Klayosov karena figur ini cukup kontroversial ya di Rusia sendiri. Mungkin orangnya itu mungkin sudah jauh sivilistik ya. Tapi begini, perhitungan Profesor Klayosov itu ditentang oleh banyak ahli. Makanya perhitungan TMRCA sekarang tuh pakai SNP. Cuma varian deviasinya kalau makin jauh itu makin lebar. Tapi kalau 1400 tahun sampai itu belum lebar banget lah. Kita mungkin lebih relevan pakai papernya Profesor Balanovsky atau Profesor Vadim Urasin itu lebih baik itu. Jadi beda SNP itu antara misalnya katakanlah segaf G dengan EHAP itu berapa, itu bisa kita hitung TMRCA-nya gitu. Jadi silahkan nggak percaya Hadi Amili, dihitung sendiri aja. Dan kalaupun mendekat Hadi Amili itu kan kalau nggak Al-Hasani kan ya. Coba Al-Hasani apa Husaini itu Hadi Amili itu. Sedang saya cek di websitenya. Mungkin karena ini aku nyambi live ya di FGC 8712. Al-Hasani. Hasani ya, Hasani. Nah, oke. Dari sampel itu Mas juga sebentar. Iya. Pada kenyataannya dia juga mencantumkan Al-Husaini kan sebagai pembanding. Hasani. Enggak, dia kan Al-Hasani. Di web yang sama, dia kan mencantumkan juga siapa saja Al-Husaini. Betul. Maksudnya yang sampelku itu yang udah aku verifikasi, ketaruhlah 100 orang yang sahih menjadi keturunan Losur sebagai downstreamnya J1 itu enggak sampai 5 dan ternyata itu rata-rata itu yang dekat dengan Hadi Amili secara kabilah. Gitu maksud saya. Saya bukannya mempertanyakan Hadi Amili karena dia itu nggak jawab. Saya nanya ke beberapa pakar, salah satunya itu Klayosov itu ada. Terus satu lagi Ted Candle itu ada. Aku nyimpen emailnya. Penjelasan tentang ini, penjelasan ilmiahnya tentang hal ini seperti apa. Juga dia juga nggak setuju promosi FGC 10500 itu juga dia nggak setuju. Mirip seperti Mas Sugeng waktu di statusnya CZ berapa itu kan harusnya mirip seperti Ted Candle. Banyak yang bisa dijelaskan yang pengen saya tanya di sini cara mengilmiahkan ini bagaimana. Kalau ini perlu dikalibrasi. Kalau ya tidak saya nanya ke Mas setuju, Sugeng. sebentar. Kalau nggak setuju FGC 10500 alternatifnya apa? Nah, produknya ahli apa? Itu yang mau saya tanyakan ke Mas Sugeng. Loh, gitu. kalau saya cenderung itu karena FGC 10500 itu confirm lawan JY 3088 Kohanim bahwa mereka kakek bersama sekitar 5.200 sampai 5.700 tahun yang lalu versus Kohanim. Betul, yang sampai ke atasnya FGC 8703 sampai ke JL 58. JL 859 kan itu, Mas. Enggak, itu tadi dulu. Lawan Saud, Bani Saud itu confirm di mana tadi? Saya lupa. Bani Saud itu di Bani Saud itu temu di 4349, di atasnya FGC 8712. Saya kan memakai itu
Jadi dalam penelitian genetika jangan juga Hadi Amili itu diterima benar. Semua ragukan, mau Hadi Amili kayak Kohanim ragukan semua. Anda proses. Semua Mas, semuanya saya ragukan, makanya kesimpulan Makanya. saya itu menanyakan ke orangnya langsung. Saya nanya, penjelasanmu apa itu Pak Hadi Amili, kok bisa berkesimpulan seperti ini? Saya kan akhirnya nanya, ya karena pertanyaan Kalau saya itu kan harus nggak ada cuma nanya, argumen. saya menghitung. Udah saya terus. Oke, maksud saya kalau misalnya penelitiannya Mas Sugeng itu udah final, saya kan pengen baca juga karena banyak pakar yang juga punya promosi haplogroup untuk Imam Ali kan ya cukup berbeda juga gitu. Iya, kita belum ada kandidat kedua. Imam Ali itu apa grupnya selain FGC 10.500? Persis, Kita itu butuh kan alternatif. yang diusulkan oleh Hadi Amili kan 10.500, terus Imam Husain itu kan FGC 30.416. Itu pertanyaan saya ke Mas dan juga Hadi Amili, terus profesor yang tadi aku kirim di private chat. Karena saya sepakati untuk sementara ini karena itu bisa dikonfirmasi bahwa TMRCA-nya dengan Kohanim di angka segitu. Dengan Bani Sama, Saud juga di angka segitu. Jawaban itu dari Klainesoft, terus satu lagi itu dari mana tadi itu? Saya buka emailnya dulu. Itu ke siapa lagi ya? Febrio tadi juga sama. Saran Nah, makanya saran yang sekarang mereka di pruning aja. Kalau kita kalau nggak sepakat, misalnya Mas Rumail 10.500, nggak sepakat dulu yang nggak sepakat. Mas Rumail itu buang yang paling nggak mungkin deh, yang nggak mungkin keturunan Nabi dibuangi agar fokus. Kalau masalah ilmu pasti itu kita harus tega. Jangan ya, semua saya diterima. tega Mas. Saya tega, makanya nanya ke Hadi Amili, kenapa yang cenderung menjadi keturunan Rasul kok kabilahmu yang dekat dan yang menjadi sepupumu ini gitu. Dia nggak jawab. Oh, ini dari Flavio Barberio. Ah, itu ada. Aku Ted Kendall juga ada. Aku nanya Mas itu. Kalau perhitungannya udah selesai kan, makanya kan tinggal dipublikasi aja. Kalau saya sih nggak nanya, mending saya hitung lah. Karena kalau ini bagusnya Waiful. Waiful itu mencantumkan besarnya genom, besarnya Betul. referensi di atasnya, dan besarnya perbedaan senipnya. Ya tinggal hitung itu aja. Betul. Itu pun Nah, dari tinggal hitung Waiful dan family tree itu juga ada perbedaan juga toh. Family tree nggak ada besarnya genom, nggak dicantumkan. Nah, makanya Jadi untuk acuan yang kita pakai Waiful atau family tree itu kan juga pertanyaan juga. Cuma kalau family tree bagusnya ada identitasnya orangnya. Misal nih ya, Betul. dari family tree apa yang Asega bin Syekh Abu Bakar itu, terus apa lagi? Al-Habsyi, Jamalullah. Al-Haddad juga, ya betul. Semua kan dari satu klaster kakek bersama 900 tahun. Itu masuk akal Ya. jadinya kalau misalnya mereka Bani Ubaidillah. Kita bisa memakai semua saudaranya yang GY32613 dan sepupunya yang split 900 tahun yang lalu itu sebagai semuanya Ubaidillah. Karena di bawah 1100, asumsinya Ubaidillah sampai 1100 itu dia anaknya yang berketurunan cuma satu-satu, yang lain itu garis laki-lakinya putus.